Punya budget 100 juta atau nggak sampai 100 juta? Mau beli mobil bekas, mau yang mewah? Boleh. Ada kala pilihan ini, Nissan Teana 230 JM. Ini adalah Nissan Teana yang pertama kali di Indonesia, masih generasi pertama. Walaupun di generasi pertama, bahkan buat 2020 pun ini desainnya menurut saya masih lumayan mewah. Apalagi dengan bodinya yang bongsor, panjangnya dia 4,9 meter, di garasi rumah saya mepet. Dan ya kurang lebih gitu sih ya kalau secara desain. Ini lampu depannya masih full bohlam semua ini. Mungkin kecuali lampu dekatnya dia udah pakai xenon. Terus lampu fog lamp yang di bawah ini juga masih bohlam. Dan udah itu aja. Kita ke samping. Di sini ada lampu sen samping yang dipasang di dekat roda instead of di spion kayak manufacturer Indonesia kebanyakan. Dan di sini di bannya yang saya suka adalah bautnya itu nggak kelihatan. Jadi untuk ngelepas bannya itu mesti ngelepas dopnya dulu, baru bisa ngelepas baut-bautnya. Menurut saya ini fitur yang cukup menarik. Jadi bannya tuh kelihatannya bersih gitu, nggak ada baut-bautnya. Oke, lanjut ke belakang. Nah, di sini juga ada yang menarik. Ini saya suka ada kaca di pilar C-nya ini. Jadi kesannya tuh belakangnya tuh lega gitu. Padahal sebenarnya sama aja, cuma keren aja gitu loh. Terus kita ke belakang lagi. Lampu belakangnya juga masih full bohlam, lampu mundurnya bohlam, lampu sennya bohlam, lampu remnya juga masih bohlam. Dan di sini sama owner sebelumnya emblem Teana 230 JM-nya itu udah diganti, ini pakai logo Maxima sama badge-nya 30 GV padahal harusnya 230 JM. Tapi ini physics-nya beneran, karena ini beneran physics. Kita lihat ke bawah, dia knalpotnya dual exhaust. Ini dual exhaust-nya beneran. Ini ada gundukan di bumper kanan dan kiri. Dan kalau dilihat ke bawah juga ada percabangannya. Jadi oke, dual exhaust-nya legit. Sekarang kita lihat mesinnya kali ya. Itu kan, physics beneran. Ini mesinnya di atas kertas menghasilkan tenaga sebesar 170 horsepower. Ya cukup sih kalau buat sehari-hari doang mah. Siapa yang balapan pakai Teana kan. Terus udah itu aja sih. Blok mesinnya gede 2400. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam kali ya. Oke, sekarang kita ada di interior depan dari Nissan Teana 230 JM ini. Nah, ini interiornya cukup mewah ya. Walaupun mewah, dia terlihat sederhana. Tapi dia udah soft touch, jelas. Ini soft touch, semuanya soft di sini. Sampai door trimnya pun soft sampai tengah sini. Ini yang warnanya sama nih, ini soft semua, bahkan sampai belakang pun. Dan ini pilar A-nya dia bludru. Jadi halus dipegangnya, tapi siapa yang megang-megang pilar A pas lagi nyetir? Terus di sini ada sun visornya ada di kanan dan kiri, masih diplastikin. Dan kanan kiri sama-sama udah ada lampunya, jadi oke. Di sini ada lampu baca di tengah, masih bohlam, ada tempat kacamata juga masih bohlam. Spionnya day and night, cuma karena alasan keamanan bodi mobil biar nggak nabrak, saya ganti pakai dashcam yang bisa depan belakang. Terus di sebelah kanan dulu kali ya. Di sebelah sini ada beberapa pencetan. Yang pertama ada ini fitur favorit saya di Nissan Teana ini, yaitu electric sunshade. Jadi tinggal dipencet aja, sunshade-nya bisa naik bisa turun. Cuma sayangnya kendalinya cuma satu-satunya dari sebelah sini. Nggak ada kendali dari penumpang belakang. Jadi kalau penumpang belakang minta tolong naik turunin itu mesti via supir, nggak bisa dia langsung naik turunin sendiri. Terus di sebelahnya ada tuas untuk spion kiri dan kanan. Dan yang menarik di sini adalah switch open close-nya ini punya posisi netral. Posisi netral tuh berarti kita bisa cuma nutup setengah, udah tambahin dikit lagi, udah gitu. Terus di sini ada headlight adjuster, ada 3 posisi. Dah itu aja di sebelah kanan setir. Terus ini ada kunci yang bukan kunci karena sebenarnya ini keyless, cuma
dia pakai sistem knob gitu. Jadi dia masih diputar, belum start stop yang tinggal pencet. Tapi buat 2004 udah make keyless gini udah cukup canggih lah ya. Setirnya ini masih belum teleskopik, masih tilt doang. Terus di sini ada tuas wiper. Wipernya ini belum otomatis. Cuma walaupun belum otomatis lumayan, seenggaknya intermittennya bisa diatur kecepatannya. Di sebelah kanan ada tuas lampu. Tuas lampunya ini baru dia udah support auto light. Terus ada speedometer. Speedometernya ini kalau mati warnanya hitam kelam, tapi begitu dinyalain baru dia muncul semuanya. Nah, terus di sini ada panel AC gabung sama head unit. Head unitnya ini cukup sederhana ya, kalau yang di Indonesia cuma FM, CD dan CD changer sama AM. FM-nya ada 2. CD changernya itu kapasitasnya ada 6 CD dan terletak di bawah laci penumpang depan. Ditambah 1 slot CD di sini. Jadi secara teknis dia bisa nampung 7 CD. Tapi CD yang dia support cuma CD audio. CD audio tuh yang biasanya cuma 12 track, 16 track gitu, bukan yang CD MP3 yang kompilasi gitu. AC-nya ini udah digital tentunya, dual zone, ada front defogger, ada rear defogger. Terus ada MID, MID-nya cukup sederhana, dia cuma bisa trip 1, trip 2, dan di tripnya ini ada time, distance, sama average. Ini semuanya sejak tripnya tersebut di reset kayak gini misalnya. Nah, itu kan ke reset. Nah, ini ada average fuel consumption juga yang bentuknya liter per 100 km. Sayangnya nggak bisa diganti ke kilometer per liter, sama range bahan bakar. Terus kalau kita lihat di speedometer, di sini infonya nggak terlalu banyak, cuma trip A sama trip B doang, sama posisi gigi. Udah itu aja. Oke, sama kursinya. Kursinya ini dia udah elektrik ya, elektrik 8 arah untuk driver dan 4 arah untuk penumpang depan. Cuma sayangnya yang penumpang depan nggak ada controllernya di sini, jadi kalau supir mau majuin mesti dari sini langsung, nggak ada cara lain. Dan di sini practicality-nya bisa saya bilang nggak terlalu gede ya, karena cuma ada cup holder 2 buah di tengah yang bisa ditutup dan bisa diangkat kalau perlu bawa sesuatu yang lebih besar. Terus ada asbak sama colokan lighter yang saya pakai buat saya jadiin FM transmitter, karena ya itu tadi radionya terbatas tapi saya mau bluetooth, jadi ya begitulah. Terus di pintu nggak ada bottle holder, adanya door pocket doang yang untungnya size-nya bisa digedein. Dan di pintu ini nggak ada slot sama sekali. Di sini kan biasanya ada yang buat naruh koin atau nyelipin HP, tapi di sini nggak ada, di sini rata. Dah, itu aja. Sama ini mungkin kali ya, ini wood panelnya kalau di mobil-mobil lain tuh kan biasanya gloss. Kalau ini lapisannya doff, jadi nggak terlalu silau kalau kena matahari. Oke, itu aja kurang lebih untuk kabin depannya. Kita coba ke belakang. Oke, sekarang kita masuk ke belakang. Dan karena ini medium sedan, jadi ini cukup lega. Di sebelah sini ada lampu, di sebelah kirinya juga ada. Ini ada bangku tengah yang bisa diubah semuanya jadi armrest tengah yang super gede. Terus di sini ada cup holder, ya lagi-lagi cuma 2. Di pintu nggak ada door pocket sama sekali. Jadi sekali lagi saya tekankan, buat practicality ini nggak terlalu bagus. Tapi di sini seenggaknya masih ada selip-selipan di belakang kursi. Ada ventilasi AC belakang, ada ventilasi AC kaki buat di belakang dari kolong jok depan, ada asbak belakang, terus ada apa lagi ya, di belakang mau udah begini aja. Sama ini paling ada sunshade elektrik yang tadi dikendaliinnya dari depan doang. Dan ini posisi nyetir saya yang santai, ya agak ngelonjor gitu. Dan ini di belakang masih lumayan lega, kakinya bisa masuk ke dalam karena ketinggian kursinya lumayan tinggi. Dan masih enak ya, walaupun headroom belakangnya ini agak kurang, ini saya mepet banget nih. Tapi oke sih, nggak terlalu sempit. Enak, apalagi armrestnya ini gede banget. Oke, kita lanjut ke bagasi. Oke, sekarang kita ke bagasi. Cara ngebuka bagasinya ada 3. Yang pertama pencatan langsung dari sini, cuma pencetannya udah mati.
Jadi 2 cara tersisa, yaitu dari remote sama dari depan. Dan untungnya ini udah saya buka, jadi tinggal saya angkat aja. Dan ini pintu bagasinya berat banget. Tapi ya bagus lah ya, berarti kan bukan kaleng-kaleng. Sampai di sini ada hidroliknya buat bantuin ngangkat. Ini bagasinya kapasitasnya gede, luas banget ke dalam. Cuma sayangnya dia nggak bisa dicopot jok tengahnya. Sebenarnya bisa, cuma perlu effort banyak. Jadi ya segini doang, nggak bisa dipanjangin lagi. Dan ini saya punya koper. Dan iya jelas lah ya, muat lah ya. Ini koper bawa 8 juga bisa. Tuh, bisa ke dalam, bisa diginiin. Enak sih, bagasinya gede deh pokoknya. Cuma sayangnya ini buat bawa sepeda MTB, saya udah pernah nyoba, itu nggak muat. Padahal ban depannya udah dipretel. Cukup disayangkan, tapi nggak apa-apa. Bagasinya masih gede, saya lupa berapa ratus liternya persis. Dan yang menarik di sini ada tuas untuk ngebuka bagasi dari dalam. Jadi amit-amit Anda diculik, bisa buka dari dalam sendiri gitu. Cuma karena pintunya berat ya, good luck lah ya, mudah-mudahan gak diculik di jalan. Oke, sekarang kita coba bawa jalan si Nissan Teana ini. Dan dari awal bawa pun udah berasa betapa mobil ini gambot, gede. Tarikan awalnya agak males-malesan, tapi emang ternyata karakternya begitu. Jadi saya udah pernah bawa kenceng juga, dan emang dia tarikannya tuh agak males gitu loh. Tapi ada, jadi sebagai efek bagusnya, mobilnya ini rasanya halus untuk dikendarai, bukan tipe-tipe yang nyentak gitu loh. Jadi enak buat jalan santai. Dan dari segi kenyamanannya pun ini bisa dibilang nyaman banget menurut saya. Bahkan untuk mobil yang setua ini, dan yang bikin lebih nyaman lagi ternyata ini headrestnya itu bisa diatur posisinya. Jadi saya bisa nyender seperti ini tanpa saya perlu ngedongak ke atas. Jadi enak, saya bisa kayak gini posisinya, ini udah nyender nih, saya tetap menatap lurus ke depan. Oke, kurang lebih itu aja sih ya kalau dari driving feel. Dan dari setirnya ini menurut saya nggak terlalu enteng ya. Cuma kan ya bagus lah kalau sedan segede gini setirnya enteng, apa rasanya coba? Nggak lucu gitu, kayak main bom-bom car. Kalau main bom-bom car ya belinya Mini Cooper lah, gimana. Jadi feel-nya oke lah, karena dia berat jadi lumayan berasa mantep, enak di jalan. Terus untuk diperhatikan, ini steeringnya itu masih hidrolik ya, good to know aja for your information. Dan ini transmisi maticnya ini 4 speed. Dan apa ya, transmisi maticnya ini menurut saya oke, cukup menarik. Dia switch giginya lumayan cepat, di kecepatan 10 udah ganti ke gigi 2, di 30 udah ganti ke gigi 3, and so on. Tapi ya itu cuma 4 speed. Jadi untuk di kecepatan 10 gini sih enak. Dia cuma kayak 1300, 1400. Cuma kalau misalnya udah mulai 80 ke atas ya RPM-nya mepet-mepet 2000 lah. Cuma kan oke, normal, biasa, standar. Tapi ya segala ketidakpraktisannya itu dikompensasi dengan bantingannya ini yang enak banget. Aduh. Dan kursinya ini juga empuk, apalagi kalau kalian duduk di belakang. Itu enak. Berasa duduk di awan, apalagi kalau aspalnya tuh aspal yang mulus gitu, kayak kalian misalnya di Jagorawi gitu, aspalnya tuh enak, rata, bagus. Itu
Tuh bener-bener kalian tuh di jalan tuh berasa set gitu loh, nggak yang aneh-aneh. Dan ya di sini nggak ada mainan, nggak ada cruise control karena ini 230 JM. Kalau di 230 JS sudah ada cruise control, tidak ada vehicle dynamic control, aka traction control. Jadi ya Bismillah aja, nggak kenapa-napa. Terus nggak ada apa-apa lagi. Ya good luck aja. Cuma karena ini mesin V6, menurut saya ini raungannya enak banget ya. Saya waktu itu kick down di tol tuh, waduh, berasa lagi naik mobil balap. Enggak sih, lebay sih, cuma gitu, nadanya tuh dalam gitu, kayak wah, aku mau lebih kencang lagi. Oke, untuk sistem audionya ini bisa saya bilang so-so. Dia nggak jelek, nggak bagus-bagus amat juga, karena nggak tahu ya, saya nggak tahu kenapa, cuma untuk mobil kelas ini saya expect audio yang lebih menawan, tapi nyatanya tidak saya terlalu dapatkan di sini. Tapi oke lah, untuk detailnya dapat. Cuma kita sebagai orang Indonesia yang baik dan benar, ini bassnya tidak panci, sekedar ada aja. Tapi oke lah, buat sehari-hari mah not bad. Oke, sekarang mungkin kita ngomongin fuel consumption kali ya. Untuk di dalam kota memang mobil ini tidak terlalu bagus, sekitar 16 sampai 18 aja. Cuma kalau untuk di tol itu bisa lumayan dia. Tadi pagi saya ngukur itu up to 15-16 km per liter pakai MI di bawaan. Untuk visibilitas berkendaranya oke. Saya bisa ngeliat jelas ke depan karena kaca depannya cukup besar, kaca samping dan belakangnya juga lumayan. Kaca belakangnya pun juga lumayan besar karena ada sunshade-nya juga, saya bisa bikin lebih gelap kalau diperlukan. Oke, kita mau putar balik, kita coba radius putarnya. Ini ada jalan 2 lajur. Oke, bisa dapat sekali belok, tapi dengan syarat saya beloknya tadi di tengah, bukan di lajur paling kanan. Jadi agak motong sedikit. Tapi ya, mobil gede, what do you expect? Oke, jadi untuk mobil ini di bawah 100 juta kalian akan dapat kenyamanan yang bagus, gengsi yang lumayan, di tongkrongan oke, dan kalian bakal dipandang, wah lihat mesinnya V6. Cuma punya mobil kayak gini tuh nggak mungkin nggak ada downside-nya ya. Ini ada service record mobil ini. Di sini yang paling notable adalah beberapa waktu lalu olinya bocor dan bengkelnya nyaranin overhaul juga buat keseluruhan kesehatan mesinnya. Jadi ini habis di overhaul, habis 8,5 juta. Terus habis itu servis di bengkel resmi waktu itu sebelum overhaul 2,6 juta. Terus habis itu ganti shock belakang sekitar 700.000. Cuma nggak tahu ya itu KW apa enggak, bodo amat dah, yang penting shocknya baru ya. Terus biaya pasangnya 150.000, terus pernah ganti sekring, terus pernah benerin wiper, terus waktu itu ada dempul di sini mesti dirapihin, di sini banyak yang oxidated, terus lapisan catnya udah banyak sarang laba-labanya. Cuma kalau sarang laba-laba kan gampang ya, banyak yang nyediain coating. Cuma coating mahal, jadi ntar dulu aja nggak apa-apa. Yang penting dari luar masih lumayan bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari mobil ini juga mesti pintar-pintar ngecek kondisinya, karena ada beberapa yang nggak terlalu prima ya kondisinya. Ada yang mungkin AC-nya sudah tidak bekerja dengan baik, ada yang panel-panel malfungsi, gitu-gitu. Jadi make sure kalian milih mobil yang pas aja. Dan hati-hati sama maintenance-nya, tiba-tiba kayak wah ini mobilnya enak banget, tiba-tiba jeger mesti overhaul, mati lo.
Oke, itu aja. Thank you sudah menonton review ini. I'll see you in the next video.